Dan dengan hormat dan Belum masuk siapa nih? 11. Sudah masuk semua? Udah, Bapak. Oke. Ya. Bisa kita mulai, teman-teman? Oke, Oke. Bapak, monggo. Kak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabar saudara sekalian? Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Tambah mumet atau tambah pusing? Mumet sekali, Pak. Pusing, Masa Pak. Pusing, pusing campur mumet, Pak. Pusing Ada campur Iya, mumet. evaluasi, Pak. Kak. Kalau sama di PHP lebih sakit mana? Pusing. Sakitan ini, Kak. Baik, ya. Tetap semangat ya. Tidak ada sesuatu yang sulit jika kita tekuni. Ini penting. Hmm. Iya, tekun itu. Orang pintar itu kalah dengan. Jadi orang pintar minum tolak angin. Orang pintar ya. Ini siapa yang sudah siap duluan ini? Ada kendala, ada kesulitan untuk tampilan yang kemarin? Siapa mau tampil dulu? Kemarin katanya Mas Samir mau duluan, Pak. Karena kemarin kan Mas Samir belum ditanya. Oh gitu ya. Iya, Boleh. Pak. Pak Sudah Amir itu. menampakkan diri? Kemana Mas? Oke, saya tahu Pak Humed nih. Hahaha. Kenapa harus tembak-tembak? Iya, iya, iya. Udah, Pak. Saya buka dulu. Tuh, Mas. Oke, Kayak di minta nikah lagi Mas. siapa, Pak? Siapa yang mau nikah, Pak? Mas Samir. Oke, sudah nampak? Oke. Oke. Sudah. Baik, terima kasih kepada coach kami, Pak Rio Bapak Mukhlis, yang sudah memberikan bimbingan kepada dan juga arahan kepada kami. Ini ini sebenarnya masih kata Mas Imam kemarin masih meraba-raba dan ini masih rabaan kasar ya Pak, belum halus. Nanti bisa diperhalus lagi. Kalau Oke, biasanya dengan perasaan Mas. oke. Eh, Langsung saja ya Pak untuk menyingkat waktu. Untuk kolom yang pertama terkait dengan isu yang saya dapatkan. Oh ya sebelumnya saya unit kerjanya di KUA, KUA Ngutar Sukoharjo. Kemudian untuk isu yang saya dapatkan selama kurang lebih 2 bulan ini, yang pertama adalah tentang belum optimalnya penggunaan SIM-kah bagi calon pengantin. Jadi mereka masih apa namanya manual, belum bisa atau sangat jarang sekali yang mendaftarkan nikah melalui aplikasi ini. Ya. Dan yang kedua, sangat minimnya penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi pelayanan KUA. Jadi
di KUA ini itu untuk media sosialnya belum ada. Ada Facebook tapi itu lebih ke apa namanya kegiatan penyuluh, ya, bukan KUA secara umum. Jadi untuk KUA secara umum Instagram belum ada, Facebook pun tadi hanya eh, fokus di penyuluhan, jadi sangat minim sekali. Kemudian yang ketiga, kurang pemahaman calon pengantin tentang prosedur administrasi nikah. Dan yang keempat, kurangnya kemandirian calon pengantin dalam mengurus administrasi nikah dan mereka biasanya lebih pasrah kepada mitra kerja KUA atau Pak Mudin biasanya. Kalau dulu kan Mudin itu di bawah KUA. Nah, sekarang aturan yang baru, Mudin itu di bawah eh, desa. Jadi mereka ikut ke pemerintah desa, tidak ikut ke KUA lagi. Sehingga kita yang di KUA itu kurang bisa bekerja sama dengan mereka. Karena ya mereka itu beda instansi dengan kita. Sehingga kadang terjadi miskomunikasi di situ. Kemudian yang kelima, tidak seragamnya format belangko yang digunakan oleh mitra kerja KUA. Sehingga belangkonya itu kadang beda-beda antara satu desa dengan desa yang lain. Ya, kemudian dari isu-isu ini saya memilih yang isu yang kedua, yaitu sangat minimnya penggunaan media sosial dalam penyebaran informasi pelayanan KUA. Karena dari isu ini, kalau kita bisa menghilangkan, mengangkat isu-isu ini, maka isu-isu yang lain, yang nomor 1, 3, 4 itu bisa teratasi juga. Dengan apa? Dengan memaksimalkan penggunaan media sosial. Dan gagasan yang saya gunakan adalah menggunakan WhatsApp auto apa namanya? Auto reply. Sehingga di situ nanti menunya ada syarat-syarat pernikahan dan juga nanti sekalian di situ saya lampirkan format belangko. Ya, sehingga nanti belangkonya satu kecamatan itu harapannya bisa sama semua gitu. Karena untuk sekarang masih ada yang berbeda, bahkan ada yang masih menggunakan tulis tangan gitu. Jadi belangko kosong tulis tangan, belum pakai print-printan gitu. Kemudian untuk kegiatannya, yang pertama mempersiapkan kegiatan aktualisasi, tahapannya tahapannya yang pertama konsultasi dengan mentor dengan rancangan yang akan dibuat, kemudian menentukan jadwal bimbingan kepada mentor. Setelah itu diskusi dengan rekan kerja yang lain, baik itu sesama penghulu atau mungkin dari TU, dari penyuluh juga bisa terkait dengan kegiatan aktualisasi. Kemudian yang keempat, melaporkan hasil diskusi dengan rekan kerja kepada mentor, kemudian meminta arahan terkait rancangan judul yang akan diangkat. Kemudian kegiatan yang kedua, mempersiapkan pembuatan akun WhatsApp untuk KUA. Kegiatannya ini mendaftarkan nomor WhatsApp untuk atas nama instansi, kemudian menginstal aplikasi WhatsApp Auto, terus kemudian mengaktifkan akun tersebut. Selanjutnya, kami mempelajari fitur-fitur yang ada pada WhatsApp Auto itu, apa saja fitur yang eh, ada pada aplikasi tersebut. Dan yang kelima, melakukan uji coba mandiri untuk WhatsApp aplikasi ini. Setelah itu, yang ketiga, kegiatan yang ketiga yaitu membuat akun WhatsApp KUA. Tahapannya, yang pertama melakukan diskusi dulu dengan rekan kerja mengenai konten dan juga fitur-fitur yang ada pada WhatsApp Auto itu apa saja. Setelah itu, setelah diskusi selesai, kami akan konsultasi lagi dengan mentor terkait konten yang ada pada WhatsApp tersebut.
Terus yang berikutnya mengumpulkan data yang diperlukan dalam pembuatan konten. Kemudian setelah data terkumpul, yang berikutnya adalah membuat draft konten pada WhatsApp Auto. Draftnya dibuat. Dan ini sudah saya nyicil sebenarnya. Sudah nyicil. Semoga nanti bisa di ACC. Ya sudah konsul juga kepada Pak Kepala. Kemudian yang kelima, menginput konten yang sudah dibuat. Jadi eh, saya buat konten di spreadsheet, setelah itu nanti tinggal diinputkan kepada aplikasi WhatsApp ini, WhatsApp Auto ini. Dan yang keempat, melakukan uji coba. Setelah selesai di-input, kita akan meminta bantuan kepada rekan kerja untuk mencoba WhatsApp ini. Setelah itu, kita akan melakukan evaluasi untuk intern saja dengan membuat Google Formulir. Selanjutnya, melaporkan hasil evaluasi kepada mentor untuk dijadikan bahan evaluasi pada berikutnya. Setelah itu melakukan sosialisasi WhatsApp Auto. Yang pertama melakukan koordinasi dengan mentor terkait peluncuran WhatsApp ini sarana informasi pelayanan KUA, kemudian sosialisasi lagi kepada rekan kerja terkait WhatsApp KUA yang sudah fix ya. Kemudian yang berikutnya yang saya sosialisasi kepada mitra kerja KUA, yaitu para mudin dari setiap desa. Setelah itu baru kepada masyarakat. Masyarakat yang datang ke KUA atau nanti bisa melalui mitra kerja KUA untuk menyampaikan program atau aplikasi baru ini kepada masyarakat di desanya. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan evaluasi. Yang pertama, tahapannya membuat daftar pertanyaan kuesioner Google Form, kemudian membagikan link tersebut di media sosial KUA. Selanjutnya, merekap hasil survei. Dan yang terakhir adalah konsultasi hasil survei kepada mentor. Sudah, namun Pak, itu yang bisa kami sampaikan. Mohon arahan dari Pak Mukhlis terkait peringkasan rancangan aktualisasi yang kami buat. Gini Mas, kok bisa jadikan pakai WhatsApp, kenapa tidak menggunakan yang lain? Nah, gini Pak, kalau pakai Instagram atau media sosial yang lain, karena di sini masih kebanyakan itu apa namanya belum familiar dengan Instagram. Kalau WhatsApp kan insya Allah semuanya punya untuk WhatsApp. Tapi kalau untuk media sosial yang lain belum. Itu sebenarnya saya juga mau buat itu, tapi nanti kayaknya kebanyakan program atau nanti bisa ditambahkan Pak, misalnya Pak di Kalau kertas kreatif ini. boleh kita sampaikan, ya. Heeh. Jadi tidak hanya berbasis WhatsApp, tapi misalkan ya, WhatsApp itu berarti nanti jaringan kaitannya menggunakan nomornya siapa? Apakah nomor pribadi Mhm. ataukah nomor kantor? Ini juga harus disampaikan atau disiapkan ya. Oke. Satu. Jadi nomor dari situ jaringan rencananya pakai nomor siapa? Ini Pak, atas nama instansi nasi. Nanti kita siapkan nomor baru untuk eh, kantor, karena belum ada nomor kantor Pak. Nah, itu Oke. makanya itu itu hal prinsip ketika jangan besok dikejar kayak gitu, Oke. jangan sampai jangan bilang nanti akan saya. Nah, kacau nanti. Harus sudah siapkan saya akan menggunakan apa ini menggunakan nomor kantor. Harus jelas sudah Oke. gitu. Oke. Itu nanti satu yang kedua. Kenapa tidak pakai websitenya kantor saja? Berapa Pak? Kenapa? Kenapa tidak menggunakan websitenya kantor saja? Website tidak punya Pak. Nggak ada website. KUA ini nggak Nggak, punya website. nggak punya. Nah, IG nggak ada. Nggak ada. Wah, diadakan dong. Ya itu rencananya mau gitu. Jadi eh,
untuk ini Pak, yang di gagasan kreatif itu lebih dari satu boleh Pak. Ya Saya boleh saja lah. tambah, misalnya buat akun Instagram atau buat Iya, boleh nggak Pak. apa-apa. Nanti dibuat flyer misalnya di situ. Tapi kan nanti kegiatan-kegiatan profil kan masuk di situ. Nah, yang kedua Mas, misalnya WhatsApp Auto itu bentuknya seperti apa? Desainnya. Wah, ya, WhatsApp bot itu loh Pak. Ini ibaratnya saya kan awam, masyarakat tanya, WhatsApp itu apa? Auto itu. Pas itu nanti eh, sama seperti WhatsApp WhatsApp yang digunakan oleh saya ya. Kalau jenengan pernah eh, buka WA WhatsApp-nya BPJS itu kan ketika kita kirim pesan ke nomor tersebut ada balasan otomatis di situ. Ada menu-menunya dulu. Nanti tinggal pilih menunya apa itu. Nah, Gitu. besok untuk membuat gagasan kreatif itu, jenengan harus sedikit membuka model penjelasan tentang WhatsApp Auto di latar belakang atau di konsep teorinya. Nah, jadi nanti jelas orang tanya. Jadi produk atau gagasan kreatifnya tadi membuat WhatsApp Auto, yang kedua mungkin panduan atau standar operasional prosedur, panduan atau SOP. SOP dalam penggunaan Iya, WhatsApp ini ya, Pak. iya. Jadi pelayanannya itu kan harus seperti apa nantinya Oke, penggunaan ya. oke, oke. Ya, jadi di situ ada menunya di dalam kan berarti Oke, ada model apa? Google Sheet atau Google itu Spreadsheet atau apa? eh, model apa nih Pak? Kalau Ya di dalam. di dalamnya nanti chat biasa, tinggal nanti kan misalnya ketik info misalnya, info kirim ke nomor tersebut nanti ada pilihan menunya, misalnya mau daftar nikah, rujuk atau apa namanya wakaf, haji. Nah, ketika mau nikah, klik nikah nanti ada syarat-syarat pendaftarannya, kemudian untuk belangko-belangkonya nanti saya siapkan di Nah, situ. itu yang saya maksud. Ketika klik berarti kan membuka. Di Hmm. dalamnya berarti kan ada. Ketika mau daftar ada berarti ada formulir. Itu juga produk. Jadi masuknya kemana Pak? Ya, nantinya berarti di bawahnya ditambahkan. Jadi WhatsApp Auto itu di dalamnya apa? Detailnya. Satu, apa tadi membuat WhatsApp Auto. Yang kedua, platformnya ya. Hmm. Setelah platform berarti apa? Google Spreadsheet misalnya. Terus Oke. SOP. eh, Jadi SOP itu standar operasional prosedur ya. Atau bukan panduan WhatsApp Auto. Bagaimana cara melaksanakan atau melakukan itu. Jadi orang itu memudahkan ketika tidak Oke, mungkin oke. nanti dibuat di samping itu dibuat video penggunaan. Oh caranya begini ini. Oke. Kalau model Nah, tutorial itu kan lebih gampang kan? oke, nanti dibuat ya. Nah kayak gitu. Nanti diupload. Itu namanya produk. Berarti itu masuk kegiatan ya Pak? Iya, nanti direncana kegiatan dan sebagai gagasan kreatif detail itu. Nah, jadi kan kalau nggak yakin bisa selesai, jadi ambil yang eh, pokok apa saja yang prinsip. Nah, bisa menyelesaikan, oh gampang, nggak apa-apa. Saya punya tim banyak kok. Nanti akan bantu. Nggak apa-apa, ada Oke, berapa oke. tahapan, ada berapa konsep produk. Ada lagi? Sudah dulu Pak. Oke. Sambil sambil jalan lagi nanti. Kalau ada kendala kan bisa konsul. Namun Pak, Ya, cukup? gantian. Cukup. Ya. Oh ya, ini Mas. Sorry, yang terakhir. Naikkan, naikkan, akan Oke, oke. bisa terpilih.
Ini Oke. kalau bisa, isu terpilih itu terkait dengan apa? Rumusan isunya. Harus ada lokus, ada fokus, ada fokus, lokus, waktu. Pembuatannya berarti ini gagasan kreatifnya. Ya udah nanti nggak apa-apa deh. Hmm. Oke, oke cukup cukup. Makasih, Pak. Terima kasih, Yuk, Pak. nggih, nggih, nggih. Selanjutnya, Yang belum saya boleh milih. boleh. Jadi kalau sudah tampil itu berani membuli temennya. Ceritanya begitu. Kasihan deh yang belum. Atau ada yang mau sebelum saya pilih? Kalau Gak ada? lari itu kencing-kencing nanti loh. Ya, Yang belum baik. siapa sih Mas? Oh, Mas Imam aja, Mas Imam. Mas Imam belum toh? Kayaknya kemarin canggih kok, Pak. Masih canggung gitu maksudnya. Sampun Katanya Bapak belum. kalau wingi Oh, sudah. sampun. Siapa yang belum? Bu Sudah Vicky sudah. sudah ngaku semua. Jadinya malah saya enak. Ini sudah jelas semua ya, yang terkait dengan desain ini ya. Kalau sudah akan kita naikkan lagi ke rencana rancang aktualisasi. Bentuknya seperti apa formatnya. Udah semua ini ya, berarti? Ya, insya Allah. Oke. Udah, Pak. Sudah kita Saya lanjut ya. nggak tahu yang lain, Pak. Oh, gitu. Loh, kok yang lain belum tahu ini gimana? Tuh, itu, Pak. Yang ketawa-ketawa itu, Pak. Belum itu, Pak. Oh, ada yang ngaku belum ini. Ya Allah, goyang terus ya kita ya, santai saja. Oke. Ada yang belum atau sudah semua? Pak, mohon izin. Oke, Gagasan kreatif saya itu ternyata sama kayak punya Mas Amir. persis. Saya buatnya juga pakai itu WhatsApp autorespon sama Google Form juga. Isunya sama? Boleh saya tampilkan punya saya? Ya boleh. Kalau ininya beda, enggak apa-apa. Bisa khawatir. Jadi kalau di Kak Warongkop itu ada 4 isu. Ya. Belum optimalnya digitalisasi pelayanan di Kak Warongkop. Terus yang kedua itu belum optimalnya penyuluhan terkait wakaf digital. Sama yang ketiga itu belum optimalnya digitalisasi pengabsipan akta nikah. Dan yang keempat itu belum optimalnya layanan bimbingan keluarga sakinah. Kemudian isu ini itu sudah saya konsultasikan juga dengan mentor. Mm-mm. Kalau untuk yang sebenarnya kalau yang terkait penyuluhan wakaf digital sama bimbingan keluarga sakinah itu bisa dijadikan satu produk dengan yang digitalisasi pelayanan itu, Pak. Jadi kalau misalkan nanti buat WhatsApp autorespon itu nanti di dalamnya itu juga mencakup sama itu. Terus akhirnya sama mentor disarankan untuk ambil yang isu yang pertama, dan karena eh, kalau misalkan berdasarkan dengan yang masyarakat Rongkop itu sendiri, kenapa pakai WhatsApp autorespon itu? Karena itu kan mudah sekali nih Bapak. Jadi orang-orang itu mudah untuk aksesnya. Kemudian di sini itu jaringan internet itu susah. Kalau misalkan mau Hmm. pakai yang berbasis website itu, Hmm. pertama KUA kami memang belum ada webnya. Hmm. Kemudian yang kedua, kalau misalkan pakai web itu belum tentu masyarakat itu bisa menjangkau karena banyak beberapa daerah itu internetnya saja susah. Ngoten. Kalau misalkan pakai WA itu kan diharapkan bisa lebih mudah. Ngoten. Nah, itulah yang jenengan masukkan di tadi gagasan kreatif itu menjadi apa? Akar penyebab masalahnya. Jadi kalau tadi ada beberapa itu yang harus ditulis. Oh, masuknya di akar penyebab ya. Ya, belum optimalnya itu apa saja bla 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 bla. Akar penyebab masalah terpilih itu apa saja. Kemudian nanti
Mengapa di gagasan kreatif penjaringan menggunakan ini? Jelaskan nanti. Jadi Oke. rasionalitasnya. Nah. Terus yang kedua, apa yang membedakan punya jaringan sama Mas Amir tadi? Itu yang Eh, ada kalau meskipun sekilas sama, apalagi kita hanya kita satu kelas ya, satu ruang atau Zoom ya, nanti pengujinya juga sama. Jaringan harus bisa menjelaskan letak perbedaannya. Jadi misalnya dikejar evaluator atau penguji, apa ini? Mbak Ika dengan Mas Amir kok sama? Ini apa memang hanya diganti lokusnya saja? Ini yang perlu hmm, dijelaskan. oke, Bapak. Tuh, dijelaskan. Iya, karena kan memang kalau di kami itu kan belum ada SOP juga nggih terkait digitalisasi itu sendiri terkait dengan alur pendaftaran itu misalkan alur pendaftaran terkait dengan pelayanan pendaftaran nikah itu alurnya seperti apa SOP-nya itu kan belum ada. Nah, nanti harapan saya itu saya bisa membuat SOP itu kemudian eh, bisa duduk bersama dengan misalkan di desa mana bisa duduk bersama FGD bersama terkait dengan fitur yang ada di KUA, kemudian bisa disosialisasikan dan buat video kayak semacam tutorialnya kayak gitu, Pak. Iya, nggak apa-apa. Tapi apa yang membedakan tadi? Punya jenengan sama punya Mbak Ika sama Mas Amir. Konten-konten di dalamnya tentu berbeda, Bapak. Jadi kalau misalkan punyanya Mas Amir itu nanti kan mesti konten di dalamnya itu mesti beda terkait dengan layanannya dan Ya, itu nih. jenengan berarti apa tadi berkaitan dengan digitalisasi pelayanan. Nah, Oke. di pelayanan ini, pelayanan umum ada berapa? Di pelayanan di KUA, coba. Kalau KUA sendiri itu kan ada pelayanannya itu kan terkait dengan kepenyuluhan dan kepenghuluan. Nah, itu bisa dimasukkan di fiturnya itu ngoten. Jadi, kalau misalkan eh, sekarang itu kalau di Rongkop sendiri masyarakat itu belum tahu banyak terkait layanan yang ada di KUA. Hmm, Misalkan orang itu kalau di Rongkop itu kan angka perceraian kan juga tinggi. Nah, orang-orang itu biasanya itu padahal sebenarnya KUA itu punya layanan yang bimbingan keluarga sakinah itu. Jadi sebenarnya sebelum dia itu ke pengadilan agama itu sebenarnya bisa dulu mediasi di baik. KUA kayak gitu, Bapak. Berarti jenengan pelayanan yang apa tadi? Kepenyuluhan dan kepenghuluan. Ya, itu dituliskan di situ. Jadi digitalisasi pelayanan apa? Tadi berarti apa? Organisasi pelayanan dan jaringan Pelayanan pelayanan. Pelayanan nanti luas. Hmm, Apa memang mau dibikin luas? karena itu nanti di kenapa saya ambilnya itu katanya itu pelayanan karena di WhatsApp autorespon itu nanti kan banyak gitu, Pak. No, Pelayanannya. fitur. Iya, fiturnya itu banyak ngoten. Berarti memang jenengan sengaja buat itu pelayanan di semua apa di dalam satu kantor di KUA. Iya. Coba nanti didata ada berapa pelayanan di sana. Oh, nggih, siap. Mampukah jaringan menyelesaikan untuk semua jenis pelayanan di situ? Nah, Eh, kalau pelayanan berarti nanti kaitannya dengan SOP juga. Jaringan harus hmm, model SOP. Jadi ada berapa pelayanan itu? Ya, di penyuluhan itu ada berapa? Form pelatihan apa kepenyuluhan itu ada berapa apa pelayanan, jenis pelayanan. iya, Nah, itu nanti khawatir kita kalau bisa selesaikan nggak apa-apa, tapi kalau belum ambil salah satu atau yang terfokus di apa dulu. Saran saya begitu. Kecuali jaringan dalam format semua pelayanan. Ini kalau saya baca kan pelayanan umum ya di KUA. nggih, nggih. Kalau pelayanan umum di KUA itu ada coba kita lihat jenisnya di penghuluan ada berapa, di penyuluhan ada berapa, belum ada bimbingan haji, Iya, Jawa, belum. Jawa, Iya ada kemudian lagi produk zakat halal, waltaf. Iya, produk halal juga. banyak kan? Nggih, Mungkinkah jenengan selesaikan dalam waktu 4 minggu? belum. Oh, nggih, Bapak. Nah, itu harus Iya. disekat. Oh iya. Disekat Berat. dulu, ya nanti ideal itu bagus ketika jenengan sudah selesai mau dikembangkan, oh bagus juga. Tapi dalam hal ini Hmm, kita dalam pelayanan apa dalam rencana aktualisasi ini
Hmm. produknya itu harus jadi nanti selama selama 4 sampai 6 pekan itu harus jadi buat produk yang jelas bisa ditampilkan. Ini Iya, loh sudah jadi. Jangan iya. sampai ada kesan bagaimana produknya ini terlalu banyak sehingga kita nggak bisa menyelesaikan ini nanti bertahap berikutnya nggak bisa. Kalau sudah jadi cantumkan di situ rencananya harus bisa dilakukan dan diselesaikan. Itu namanya Oke. aktualnya, desain aktualisasinya. Makanya saya tanya, kalau jaringan bisakah menyelesaikan itu semua? Belum lagi yang uh, Saleha, ya apa itu penyembelihan halal itu, Oh iya, yang Juleha apa? sertifikat halal. Juleha. ya Sertifikat halal. Juleha, Juleha. Juleha, juru sembelih halal. Nah, itu juga ada Oh, kan? kayaknya Nah, tidak. Saya makanya baru harus dengar. dikat Mbak Ika. Ini harus jaringan fokus ke berapa, ke apa saja. Oh, Ini penting biar nggih, tidak nggih. kejebak nantinya. Nggih, saya siap. Saya nanti coba konsultasi ke mentor juga, Pak. Satu itu, yang kedua bedakan dengan Mas Mas Amir. Jadi selesaikan dengan Mas Amir. Mas sampean di bidang ini, aku di bidang ini misalkan. Jadi nanti Oh, ketika nggih, nggih, ketemu nggih. evaluator atau penguji tidak tungguan. Iya. Nanti ketika ditanya apa bedanya Mbak Ika sama Mas Amir tadi, sama-sama Oh, WhatsApp auto. iya, Kalau siap saya, ya, Pak. oke, kalau saya kan ke penghuluan, Pak. Mungkin nanti Mbak Eka karena penyuluh Nah, ya penyuluh bisa fokus di apa boleh. namanya kegiatan penyuluh gitu. Iya di kegiatan kepenyuluhannya. Nah, misalkan seperti itu. Nggih, siap, Bapak. Terima kasih. Nggih, nggih. Nah ini namanya sama tapi produknya tetap berbeda. Oh, Cara ya. organisasinya tetap berbeda dan terfokus, tidak umum gitu. Akhirnya apa? Bisa selesai semua kan gitu. Sip, sip. Ada lagi yang Oke. masih ada kendala di sana, teman-teman yang masih ragu? Saya Pak, Oke, Mas. Monggo, Mas Hamzah. coba saya subscribe gitu Pak. Oke. Ini Mas Hamzah baru nampak ini ya? Terlempar terus Pak. Tuh, Kenapa sampai ini di lagi. mana? Hah? Oke, oke. Besok Ini kalau pas seminar cari tempat yang bagus ya Mas, sinyalnya. siap Pak. Nanti saya ke Nah, Telkom aja nanti Pak. Ya, jadi, ke jadi kantornya. jangan sampai terlempar ketika kita seminar RA ya. Bisa Iya, bahaya nanti. Ya. Oke, silakan. Mas, ini kalau ini satu spasi, yang ini juga dibuat satu spasi dong. yang mana Pak? Inilah, Yang ini. Wah, ini kan satu spasi. Yang ini kenapa satu setengah? Isu yang teridentifikasi ini sama isu terpilih. Dibuat satu spasi aja nggak apa-apa belum. kalau memang dibuat. Ya. Jadi kecil-kecil semua, jadi nggak Oke, menghabiskan tempat ya. siap Pak. Atau seperempat. Siap Pak. Nah, itu dong. Nah, Satu yang aja. Ya. nah, nah, yang saya maksud adalah rapi. Nah, Nanti rapi ketemunya. oke. Kemarin Oke, kan saya baru 4 terus dibuang satu jadi 3 ya Pak. Papa. Oke. Yang isu gratifikasi, kemudian isu terpilih itu belum ultimnya penguasaan kosakata menurut siswa kelas 11 sama satu benda negara dalam mata pelajaran bahasa Arab. Kemudian akar penyebab isu terpilih adalah belum ada strategi penguasaan untuk penguasaan kosakata atau mufradat bahasa Arab siswa kelas 11 sama satu benda negara. Untuk gagasannya, peningkatan penguasaan kosakata atau mufradat siswa kelas 11 atau negara dengan menggunakan lagu pembelajaran. Begitu, Pak. Kemudian untuk kegiatannya, kita ada 4 kegiatan. Yang pertama adalah identifikasi kosakata
prioritas berdasarkan kurikulum tujuan karena kelas 11 ini baru pertama masuk. Mungkin materinya tentang pusat perbelanjaan. Kemudian yang kedua adalah pemilihan dan atau buatan lagu eh, edukatif berbahasa Arab. Jadi nanti mufodatnya itu disusun menjadi sebuah lagu. Nah, kemudian yang ketiga implementasi lagu dalam kegiatan pembelajaran. Jadi nanti diimplementasikan lagu itu ke dalam pembelajaran, nantinya dinyanyikan bersama-sama. Terpental ini. Suaranya hilang. Udah, Pak. Ya, ini yang jenengan maksud apa ini? Antara, nah, teman-teman, saya tanya secara umum ya. Untuk menentukan jenengan isu terpilih, apakah eh, metode apa yang digunakan? Ini kayaknya belum pada dibuat ya. Artinya menggunakan model apa jenengan? Dengan tekniknya menggunakan apa? Asumsi? Jangan menggunakan asumsi. Kalau bisa, jenengan akademiknya ya menggunakan model Google Form misalnya, atau pengamatan yang itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Jadi sehingga jaringan kayak tadi di kelas 7 saya juga demikian. Besok Kamis ujian seminar RA sebelum ini ya tadi ya. Saya sampaikan. Jadi di awal mereka menggunakan Google Form untuk menentukan isu deskripsi apa isu terpilih. Ya. Belum kemarin tidak saya kasih ya modelnya. Model Google Form-nya belum, Bapak. Belum, Pak. Oh ya Belum Allah. dikasih. Ya Makanya ya. masih bingung, Pak. Kenapa nggak bilang dong? Sebentar ya. Ini tak kasih contoh ya. Lihat di grup. Kita 13 kelompok 2 ya. Nah ini saya kasih contoh membuat format. Jadi kita nanti tidak akan hanya formalitas, tapi sudah berbasis data. Yang di atasnya itu contoh format RA Latsar nanti ya. Jadi pertemuan yang akan datang jaringan akan memberikan contoh format RA-nya. Formatnya kurang lebih seperti itu. Nanti. Jadi untuk membuat makanya tanya kok pada diem. Oh, ada something wrong nih. Ternyata saya tanya belum. Oh, udah berarti yang lupa saya. Nah, untuk menentukan tadi tapisan isu. Jadi analisis isu aktual itu kan diambilkan dari isu aktual itu ada 3 atau 5 kan dari ringkasan deskripsi itu kan ringkasan isu. Nah, itu diambil dari apa? Format ini. Modelnya nanti disesuaikan kontennya dengan panjenengan yang diangkat itu. Nah, kalau sudah, ini baru disampaikan model apa hasilnya itu bisa dibuat kayak diagram dan sebagainya bisa. Nah, kalau sudah, disitulah nanti panjenengan yang terpenting satu, gunakan model survei atau angket. Kemudian yang kedua,
gunakan format itu sesuaikan dengan konten yang panjenengan amati. Untuk bisa melakukan itu berarti apa? Dasarkan pada eh, indikator deskripsi atau deskripsi indikatornya. Nah, nanti disesuaikan di situ diminta untuk mengisi siapa? Berarti yang terkait dengan tugas fungsional jaringan. Mbak Ika apa? Guru? Penyuluh apa? Saya penyuluh, penyuluh, Penyuluh penyuluh agama misalnya. Islam. Nah, Hmm. nanti terkait dengan ke dunia kepenyuluhan siapa berarti? Atasan, kepala KUA ya, bisa. Oke, Teman rekan sejawat, rekan sesama kerja penyuluh, bersama ya. penyuluh. Kemudian teman-teman apa user kita siapa? Oke, Beberapa masyarakat, masyarakat. beberapa masyarakat. Ya, sampel misalnya berapa 9 orang atau berapa 12 cukup. Kita buat share ke mereka, tolong diisi. Nah, agennya seperti itu. Nanti, wih, kok ternyata berbeda dengan yang kemarin ya. Nah, itu nanti berarti jenengan harus menyesuaikan. Ternyata yang paling dibutuhkan ini. Oke, ada lagi? Bapak mohon maaf, izin bertanya. C, Kalau tentang survei nggih Bapak, kalau ya. seandainya di bimbingan konseling itu kan biasanya setelah sesi konseling klasikal, bimbingan klasikal, biasanya kan kami Hmm. memberikan feedback, feedback card namanya. Nah, feedback Hmm. card itu akan diisi oleh anak-anak. Pembelajaran hari ini tuh menarik atau enggak, menyenangkan atau enggak gitu. Oh, Gurunya lebih tuh bagus itu. fun atau enggak. Nah, Hmm. apakah itu sudah termasuk mewakili terhadap survei atau angket tersebut, Bapak? Nah, yang perlu disampaikan adalah angket ini, Mas Imam, itu untuk ya melihat analisis terpilih core isunya. Ini untuk menentukan core isu saja. Oh, oke. Beda yang jenengan angket yang tadi ya. Oke, oke. Angket Beda feedback kan enggak? beda tadi. Beda Beda, Bapak. ya? Tapi gini, kalau seandainya kan saya ini kan Mm-mm. guru baru gitu kan. Nah, Ya, mereka ini sudah ngisi angket ketidakpuasan itu di semester yang lalu gitu kan. oke. Apakah itu sudah termasuk mewakili, Bapak? Bisa, bisa. Iya, bisa nggih. Berarti kan saya tidak perlu meng apa Membuat baru, namanya? Apa? tidak. Tidak Tidak perlu. perlu membuat baru, maksudnya kan. Nggih, nggih maksud Nah, saya makanya begitu. nanti dikasih modelnya adalah ada tahun. Nggih, Jadi ada fokus, ada lokus, ada waktu. nggih, Ya itu nanti yang dihubungkan berarti. Nah, nanti berarti apa? Di tahun 2025 TW 2 misalnya. Kemarin risetnya TW 2 kan? nggih, Nah, berarti asesmennya TW 2. Berarti di TW 2 atau di semester pertama. nggih. Tahun 2025. Nanti dari situ baru dimunculkan dengan kata lain before dan afternya. Tiga gagasan kreatif itu adalah after Nggih. di di rancangan apa di isunya berarti namanya isu teknikal Before. ya before-nya nanti. Nggih. Baik, Bapak. Nah, karena kan mohon maaf Bapak, saya jadi izin sebentar untuk menunjukkan punya Mm-mm. saya. Silakan. Mana ini? Bentar, Bapak. Nah, sudah terlihat nih Bapak, nggih. Belum, Oh, belum. Nah, sudah apa belum? Dereng. belum. Oh, belum. Ya, soalnya di tempat saya sudah di sini. Sebentar, sebentar Bapak. Bentar.
Belum ketemu, Mas? Sepertinya kok nggak mau dibuka ya Bapak. Kenapa? Aduh, nggak tahu nih. Bentar Masuk Bapak. angin. Di share mas, filenya di share. Kita bantu share screen. Kayaknya nggak boleh dibuka deh Pak. Nanti dulu bentar. Santai, Mas. Jangan Iya, grogi, ada Mas Amer. Santai saja. iya. Lagi rewel sepertinya Ya, ini. ngadat ya. Ini Iya Pak. ini Mas Amer ini termasuk apa dukun juga dia. Jadi hati-hati. Dukun apa pak? Bukan dukun bayi. Beda Mungkin kalau dukun. di saya nanti aja deh Pak. Kalau gitu kayaknya nggak bisa. Bisa Enggak. dikirim di pesan Mas, coba kita bukain, mana tahu bisa. Nah, cocok ya Mbak Vicky Ya, ya. Di Iya, chat juga nggak apa-apa. cus. Jadi tidak baku harus itu tidak. Itu salah satu bentuk contoh cara biar kita tidak terjebak pada formalitas tadi. Kalau kita sudah menentukan kemauan kita, berarti ini formalitas, asumsi kita, bukan berbasis kebutuhan yang real. sudah saya kirim di pesan. Ada yang bisa bantu nggak? Hmm, jadi Bapak, kalau di saya itu, Mm-mm. benar. Karena dalam aktualisasi itu kan kita ada 4 mingguan kan Bapak, ada 4 mingguan. Jadi saya membutuhkan 2 kali pertemuan. Yang pertama itu pakai meaningful saja. Nah Mm-mm. ini, bentar. Yang pertama itu, nah betul. Boleh langsung ke bawah Mbak Ika. Nah, yang langsung, nah di bawah, paling bawah langsung ke, ke ke atas sedikit. Nah, karena saya membutuhkan sedikit lagi Mbak Ika. Nah, yang pertama itu langsung di kegiatan intinya, yaitu kan ada tatap muka pertama dan juga tatap muka kedua, Bapak. Tatap Mm-mm. muka pertama itu menggunakan cooperative learning, berarti di sini anak-anak ini akan mendapatkan bimbingan klasikal dengan metode differentiation learning, di mana di Mm-mm. dalamnya itu mereka akan menangkap informasi dari video. Lah, baru kemudian di tatap muka yang kedua, baru menggunakan station rotation adaptasi dari STEM kurikulum. Nah, Oke. kenapa bisa begini? Karena saya rasa di tatap muka yang pertama itu kita butuhkan sebagai bentuk sosialisasinya. Sosialisasi Mm-mm. dari ini loh materinya, gitu. Ya. Nah, kemudian di tatap muka yang kedua itu baru eksekusi dari si meaningful learning dengan differentiation method ini
akan berjalan. Apakah boleh seperti itu, Bapak? Dan masing-masing di setiap pertemuan itu akan muncul sesi evaluasi yang tadi sudah saya berikan itu bahwa akan dapat evaluation card itu atau feedback card yang nantinya anak-anak akan menunjukkan bahwa ada antusiasmenya anak-anak itu muncul atau enggak gitu, Nah, Bapak. ini Is it Mas, okay kalau begitu? Mas Fakih, Nggih. ini jenengan tatap mukanya, tatap Mm. muka Zoom, tatap muka online, atau Tetap tatap muka tatap muka konvensional, langsung, Bapak, tradisional? KBM. Ya? Tatap muka langsung KBM, Bapak. Oh, di ruang kelas. Nggih, di ruang kelas, Bapak. Ya, tapi formatnya jenengan upload di apa? Di website atau media media platformnya madrasah ya? Eh, sepertinya begitu. Nanti kan akan dibuat, kalau memang dibutuhkan seperti itu, berarti akan dimasukkan dalam aktivitas pembelajaran tertentu oleh madrasah, begitu kan, Bapak? Lebih Tapi, cenderung begitu, Mas. Nanti nggih. smart ASN-nya akan muncul. Hmm, Jadi minimalisir yang namanya paper hard copy, copy ya, apa paperless kita upayakan digitalisasi. Tapi, tapi gini Bapak, kalau seandainya paperless, anak-anak itu kan jadi harus bawa handphone. Nah, Ya, sedangkan kalau kita pakai STEM kurikulum itu, anak-anak itu diwajibkan untuk bisa menggunakan motorik halus dan juga motorik kasarnya, Bapak. Gitu. Kalau mungkin di yang pertama, di tatap muka Mhm. yang pertama menggunakan cooperative learning, masih bisa dengan tidak, masih bisa paperless. Tapi kemudian kalau di yang kedua itu, mereka akan fokus dengan menggunakan motorik kasar dan juga motorik halusnya, Bapak. Bagaimana, Nggih? Apakah tetap Ya, dipaksakan paperless atau ya, bagaimana? gini, pada prinsipnya kalau kalau bisa digitalisasi, satu digitalisasi. Jika ada sesuatu yang memang dibutuhkan harus, nah, berbasis apa pertemuan langsung, Nggih, ini nanti bisa digunakan yang berbasis pertemuan nggih, jika dibutuhkan. Tapi secara umum bentuknya adalah bisa berupa online misalkan. Kita minimalisir model-model yang masih bersifat konvensional untuk menunjang konsep di agenda 2 tadi berakhlak ya, tapi terkait dengan di agenda ketiga Smart ASN. Nah, jika Hmm. memungkinkan tadi, kalau secara umum bisa kita online kan, digitalisasi kan, itu lebih bagus. Tapi jika diperlukan sesuatu yang bersifat darurat, maka diperlukan misalnya treatment tertentu. Anak-anak yang memang perlu penanganan khusus, itu baru menggunakan model yang berbasis berbasis paper. konvensional berbasis paper. Nah, misalnya terkait dengan media atau gawinya, Mm-mm, bisa nggih. menggunakan laboratorium kantor apa madrasah kan ada kan? Iya, Bapak, ada. Tapi nanti akhirnya prinsipnya dari STEM-nya ini nggak kepegang gitu loh, Bapak. Tidak sampai. Oke. Nggih, karena STEM itu kan science, teknologi, teknologinya mungkin dapat, Nah, engineering, art, dan juga matematik. Ini nanti kalau full digital itu nanti nggak akan dapat Bapak. Feels-nya itu nggak akan dapat gitu loh ujung-ujungnya itu. Mungkin oke. dibuat separuh-separuh gitu mungkin bisa, tapi cuman kayak telepon gitu. Awalnya dikasih gitu. Kalau yang di belakangnya nggak bisa ya? Kalau yang di kooperatifnya itu bisa Bapak, waktu human emotion itu bisa. Jadi mungkin Bisa. nanti LKPD-nya itu akan berupa paperless bisa. Oke, berarti Gitu. konsepnya blended. Iya. Nah, di situ nanti di gagasan kreatifnya berbentuk blended. Oke. Dimasukkan di gagasan kreatif dalam bentuk model blended. Oke. Satu berkaitan dengan berbasis online, digitalisasi. Yang kedua berbasis apa apa STEM. namanya? Nah, itu. Gitu, Ge. Oke. Siapa Pak?
Jadi ini nanti ada kebaruan yang berbeda dari yang lain. Tapi kan sudah ada kebaruan. Oke, Ada kebaruan yang berbeda. Biasanya kalau madrasah atau sekolah lain full menggunakan paper misalnya. Tapi kita sudah menggunakan blended. Ada yang memang paper, ada yang menggunakan digital. oke Bapak. Nah, nanti Siap. ketika menjelaskan pada evaluator ketika dikajar, kenapa ini ada blended? Kenapa tidak menggunakan smart ASN? Ya, karena sesuatu yang memang memungkinkannya akan lebih efektif. Jadi kita bicara efektif, efisiennya. Oke, Efektifnya menggunakan yang berbasis paper atau berbasis konvensional, klasikal atau apa. Itu sehingga harus kita menggunakan model itu. Tidak Ap, bisa digunakan secara full online atau digital. oke. Ngapunten Bapak, apakah termasuk dalam crafting? Crafting itu kan membuat sesuatu, oke, membuat sesuatu, menyusun sesuatu, membuat sesuatu. Itu pun apakah kalau dalam definisi Smart ASN itu juga akan dipaksakan untuk digital, Bapak? Jangan dipaksakan. Boten Jadi kan? yang Nggih. memungkinkan kurang efektif ya tidak perlu dipaksakan. Nggih. Kita kan pengen efektif kan, bukan hanya Nggih. modelnya kita kan bukan hanya mengejar digitalisasinya kan tidak. Nggih. Tapi yang mana yang bisa digitalisasi itu yang bisa digital. Pada Nggih. prinsipnya apa? Efektif, efisien. Tapi ada nilai kebaruan atau inovasinya. Nggih. Nggih. Gitu. Makanya saya sarankan jangan full paper tapi blended. Nggih. Mana yang ini wilayah bisa blended atau dalam bisa digital atau online. Yang ini tidak bisa, akan tidak efektif kita menggunakan model digital. Nggih. Maka Siap. menggunakan tetap yang model manual atau konvensional atau Nggih. Nggih. berbasis paper. Iya, Bapak. Siap. Oke. Eh, jangan Nggih. dipaksakan. Kalau dipaksakan nanti hasilnya tidak efektif, tidak efisien. Iya. Dan kayak saya kan misalnya passionnya tidak di bidang BK kan, makanya tidak Nggih. begitu detail kita tahu. Kalau harus begini, nanti tidak efektif. Itu tidak akan berhasil. Tidak ada nilai kebaruan. Yang ada apa? Pemaksaan, pemerkosaan. Nggih, Bapak. Itu nggih, Mas Nggih. Imam. Siap, Bapak. Nggih. Ada yang lain teman-teman? Ya Bapak. Nggih. Suara saya jelas nggak Pak? Jelas, Mbak Vidya. Biasanya nggak jelas soalnya. Ini Nah. daripada sudah berjalan terus salah kaprah gitu nggak Pak? Ini kan Ya, saya penyuluh agama Islam tapi di bawah Bimas Pak, jadi nggak di KUA. ya, Di kan Kemenaknya. Jadi rada berbeda ini dan saya juga ya. tiba-tiba pusing gitu Pak. Makanya Izin nanti share screen nggak terkaitnya Pak? ditusinya apa jaringan? Oke. Oke, saya Yang izin diberikan share tugas screen jaringan nggak Pak? apa? Oke. Ini share. Sudah terlihat Pak? Belum. Nah, ini belum sudah. Sudah. Ini yang untuk isunya. Itu Hmm. yang pertama belum maksimalnya sistem monitoring dan evaluasi berbasis data pada kegiatan penyuluhan agama. Terus kurangnya penguasaan teknologi informasi oleh sebagian penyuluh agama. Tapi untuk yang isu ini sudah beberapa kali diadakan pelatihan seperti itu Pak untuk isu yang Hmm. nomor dua. Hmm. Terus untuk yang nomor tiga belum optimalnya pemanfaatan asisten manajemen kinerja ASN. Alhamdulillah kan kemarin juga kita sudah melaksanakan ini Pak, melaksanakan apa namanya? Dari dibantu dari bagian kepegawaian itu Hmm. ada penyuluhan bagaimana cara meng SKP untuk apa namanya pemanfaatan sistem ini Pak. Nah, terus untuk yang isu yang saya ambil itu adalah belum optimalnya peran penyuluh agama dalam memberikan edukasi keagamaan kepada remaja. Karena kebanyakan kalau seumpama dari penyuluh-penyuluh senior itu fokusnya ya majelis-majelis usia-usia menengah ke atas seperti itu, Pak. Jadi Hmm. usia-usia dewasa seperti itu, majelis-majelis taklim seperti itu. Hmm. Nah, untuk akar pemasaran memang untuk di Kota Tegal sendiri, Pak, untuk nikah bocah itu masih sangat tinggi seperti itu. Hmm. Dan salah Terus, satunya juga nikah karena faktor hamil di luar nikah itu juga sangat PKMJ. tinggi seperti itu. Ya. Nah, untuk gagasan kreatifnya ini berawal dari
Jadi untuk Bima sendiri Pak sudah ada program 2 tahun yang lalu itu ada program Brush dan Brun. Bruce itu bimbingan remaja usia nikah dan bimbingan remaja usia sekolah. Tapi program ini sendiri sudah tidak berjalan karena faktor anggaran. Seperti itu sudah tidak ada anggaran untuk program ini. Jadi hanya berjalan selama 2 tahun setelahnya tidak berjalan. Nah, dari situ saya mengambil gagasan kreatifnya adalah pengoptimalan peran penyuluh agama dalam memberikan edukasi keagamaan kepada remaja. Nah, apa yang kegiatan yang ingin saya laksanakan yaitu pojok konseling keislaman sahabat bimbingan remaja yang saya singkat menjadi sabar. Gitu, sahabat bimbingan remaja. Nah, adapun dari kegiatan ini itu ada yang pertama identifikasi dan koordinasi kegiatan sahabat remaja yang mana sasaran saya kali ini adalah anak usia sekolah SMA, Pak. SMA. Ya, Nah, berhubung juga samping kantor saya itu SMA Muhammadiyah seperti itu kan mempermudah saya gitu. ya, Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, yaitu pelaksanaan layanan konseling tatap muka. Jadi secara langsung ngobrol asik bareng ustadz atau ustazah. Nah, setelah itu ada pengelolaan media konseling online dan kontak curhat atau curhat di balik layar. Ya, ini yang masih jadi PR buat saya dan tadi juga sempat ngobrol dengan bagian humas untuk berkenaan dengan seumpama saya menjalankan media konseling online. Itu pilihannya antara dengan WA atau dengan Form atau ada aplikasi NGL, Pak, atau aplikasi anonim. Jadi tanpa harus memasukkan identitas, itu kita bisa apa namanya? Bisa berkonseling. Tapi kalau seumpama kita menggunakan Form itu kan hanya satu arah seperti itu, tidak dua arah. Nah, kita sedang eh, mencoba lagi ataupun mencari lagi kira-kira aplikasi mana yang tepat seperti itu, Pak. Untuk yang media konseling online itu. Nah, setelah itu yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi gitu. Jadi saya ngerasa kayak ini benar sebentar. apa enggak gitu, Pak. Ini, Mbak, Oke. di isu terpilih apa ini bisa difokuskan? Ini terlalu panjang kayaknya. Pengoptimalisasi peran, Pak. Berarti Jadi kalau optimalisasi boleh, peran kita. ya, kalau boleh disederhanakan, di isu terpilih ini agak disederhanakan. Fokusnya kepada apa Eh, itu? Belum optimalisasi dalam memberikan edukasi Belum keagamaan. optimalnya. Nah, eh, eh, belum optimalnya terkait apa? Belum optimalnya peran penyuluh, Pak. Peran penyuluh. Terkait dengan, Edukasi keagamaan pada remaja nah, dah, titik. Nah, di Kota Tegal. ya, tahun, Tahun 2025. ya, penyuluhan, apa? Memberikan edukasi. Edukasi dalam apa? Dalam bentuk apa ini? Bentuknya. Edukasi keagamaannya. Nah, ini Nah, bentuk bagaimana, Pak, maksudnya? nah, itu nanti ya oke. Nah, di isu terpilihnya itu sudah deskripsinya sudah disesuaikan ya. Gagasan Sudah. kreatifnya yang memungkinkan tadi kalau tak lihat, tak amati, jadinya itu konsep gagasan kreatifnya bagus, tapi banyak. Bisakah itu diselesaikan untuk selama 4 sampai 6 pekan? Kalau seumpama penerapannya, Pak, sepertinya bisa. Karena kan berarti semua pekan ini saya melakukan koordinasi dengan pihak sekolah, pekan depannya Hmm. saya melaksanakan tatap muka dan sosialisasi bahwasanya ada program yang konseling online ini. Nah, mungkin akan terkendala itu ketika pengelolaan medianya, Pak. Pengelolaan media dan untuk refleksinya. Dari pengelolaan media ini secara otomatis saya harus memastikan bahwasanya anak-anak itu menggunakan platform ini gitu. Jadi untuk Sosialisasi yang sebenarnya bisa menggunakan jaringan online-nya. ONG, Bisa, nanti tinggal dikirim misalnya ya ke sekolah tujuan, sampel objek ya. Nanti di sana temui misalnya ada di guru BK atau di ONG. apa bakal kesiswaan atau dan sebagainya dari manajemen lah, dari kepala madrasah atau ke kepala sekolah. Nah, baru nanti di situ kan
ada kelompok grup-grup kan itu yang dibuat sampel itu mana nanti. Ya, itu Oke. misalnya dari situ dulu nggak apa-apa. Kan nanti jaringan kan tetap akan terbatas. Ini adalah model saja, belum tidak keseluruhan kan. Nah, nanti baru kalau kita sudah berbasis di online-nya dari analisa survei asesmen awalnya, disosialisasi itu melalui apa? Leaflet atau apa yang kita tampilkan di IG-nya apa kantor misalnya, atau FB-nya kantor atau WhatsApp-nya kantor dan sebagainya. Jadi yang kita sematkan di sana, misalkan membuat flyer atau apa. Itu bisa saja, Mbak, sebenarnya. Nah, yang saya maksud adalah gagasan kreatif jenengan tadi, ya. Itu jangan sampai terlalu apa ya, terlalu banyak. Khawatirnya tidak akan selesai gitu. Fokus aja jenengan yang mau ditangani di apanya dulu. Mungkin ini Pak, bahaya apa namanya pergaulan bebas Pak, pergaulan bebas pada remaja, Enggak, fokusnya. ya. Itu ya oke. Produknya jenengan apa nanti rencana? Pojok konseling itu Pak, pojok Nah, pojok konseling. pojok konseling. Oke, pojok Heeh. konseling itu nanti mau disematkan di mana? Di websitenya. Disematkan. Oh iya, di website Pak. Jadi di website Kemenak, Kemenak Kota Nah, Tegal itu kan ada ruang-ruang. Nah, salah satunya itu di ruang Bimas Islamnya itu. nah, saya sepakat. Nanti itu sebagai best practice juga ketika ini sudah jadi, termasuk di keluarga Sakinah nanti juga bisa disematkan di sana modelnya. Nah, Oke. yang prinsip juga ini berarti produknya di situ ya, pembuatan apa? Media, Media. media konsultasi, media konseling di Iya. tentang apa itu ya? Membuat Ya, media. membuat Oke. rumahnya berarti ya, membuat media di sana. Oke, Nah, oke, oke. melalui apa aplikasinya? Nah, nanti di situ. Oh. Nah, yang kedua, misalnya membuat prosedur, ya, SOP-nya. Bagaimana membuat apa jadinya pelayanan itu? Apakah bisa langsung ini? Nanti prosedurnya di mana? Nah, misalnya mendaftar dulu konseling via WhatsApp atau apa yang di situ ada yang disediakan Google Spreadsheet misalnya atau apa. Di situ terdata dek masuk ting, ya otomatis kan pakai kode berarti ada namanya di situ apa operatornya, siapa yang menangani itu pengaduannya, siapa yang nanti memverifikasi, siapa yang harus menjawab. Nah itulah diperlukan SOP. Jadi ada desk komunikasi di situ ada operator yang dari apa berbasis penyuluh. Tidak hanya websitenya atau platformnya saja atau medianya saja, tapi ada pengelola semacam apa PTSP-nya Bimas. Nah, Oh, jadi oke. konsepnya seperti itu, ada ruang-ruangnya nanti. Nah, jadi kan, jadi konsepnya ke depan ada ruang misalnya eh, apa bimbingan keluarga sakinah, bimbingan remaja, bimbingan anak putus sekolah, misalnya di situ terkait dengan apa bahaya narkoba apa ya dari korban itu ya nafsa dan sebagainya kan bisa nanti. Nah jadi kan yang dibidik adalah dalam ini adalah untuk anak-anak remaja dalam Oke. apa dalam hal ini banyak mereka terjadi kenakalan misalnya. Nah ini yang jadikan konsep harus difokus apa medianya atau bentuknya seperti apa yang di situ nanti harus ada produk akhirnya prosedurnya seperti apa. Hmm. Ya, nah, kalau yang jadi asem vendornya di situ operatornya adalah konsultannya adalah dari teman-teman penyuluh, berarti ada mungkin ya, apakah nanti media itu akan terserver secara otomatis tercover kepada teman-teman di penyuluh yang ada di Bimas, baik itu kalau bisa dikonekkan dengan di KUA misalnya, masing-masing KUA. Kalau wilayah misalnya dikasih di KUA mana, kita kirim di daerah sana. Ini bro, sis, teman-teman, akhwan, ikhwan. Nah, ada teman-teman ini, ada remaja di daerah ini, sekolahnya ini, tolong ditangani. Kita apa yang seperti itu atau seperti apa konsepnya? Oke, oke, Pak. Oke, Pak. Nah, Mulai itu yang nyambung harus saya. didesain dulu ya Oke, oke. modelnya.
Nah, itu kan mungkin akan lebih efektif dan tidak semua terpusat di Bimasis kabupaten kota, tapi bisa berbasis di KUA daerah. Teman-teman nyuluh di daerah di KUA kecamatan itu nanti akan berdaya guna juga di sana. Jadi berbasis lokasi ya yang terdekat. Tapi muncul server awalnya memang di prosedurnya di Kemenak Kota misalnya. Oh, gitu. Mungkin seperti itu gambarannya. Atau seperti apa, Mbak? Kalau saya itu awalnya Pak ya kan nggak mau rada yang ribet seperti itu. Jadi seperti apa ya? Kita ke sekolah, terus kita memberikan ruang kepada anak-anak Hmm. untuk bisa Hmm. menyampaikan unek-uneknya seperti itu, ataupun permasalahan-permasalahan remaja ya dalam hal ini tanpa mereka merasa terintimidasi atau lainnya Pak gitu. Nah, makanya untuk konsep awalnya dari Hmm. yang konseling online ini dalam bentuk anonim seperti itu. Jadi kita tidak tahu itu siapa yang mengirimkan. Wah, enggak. Gitu. Nah, G. ini Ah, maksudnya tapi jadi kan privasinya kan. G. Nah, ini yang harus dijaga. Jadi harus konsultansi atau teman-teman yang bidang bagaimana ini ya. Ada nah, anonim itu nanti bisa jadi masalah baru loh. G. Tapi misalnya yang dimaksud adalah bagaimana kita menjaga privasi klien ya. Ini yang perlu dijaga saja. Tekniknya seperti apa. Ya. Tapi harus datanya akurat. G. Nah, ini penting, Mbak. Jangan sampai jaringan sudah susah payah hanya dikerjain orang. Ah, ya. Nah, terus apalagi jadi tukang fitnah, nantinya kan begitu repot. Oke. Rekamannya tadi dari penjelasan Pak Mulus kan, jadi saya ada bayangan lagi gitu Pak, seperti itu. Ya, monggo nanti coba digambarkan ya Oke. sebelum jalan. Tapi yang memungkinkan jaringan jangan mempersulit diri. Siap. Kalau yang konsep ideal yang nanti bagus ini nggak apa-apa. Tapi yang misalkan yang itu tidak bisa dilakukan dalam masa 4 sampai 6 pekan itu selesai, jangan dilakukan. Oke, siap. Harus real gitu loh. Kalau jaringan sudah memutuskan ini, saya ambil ini dengan konsep ini, ya udah ambil. Meskipun jaringan nanti harus minta bantuan kepada teman-teman Mm-mm. bidang expert, misalnya di bidang IT, teman-teman di bidang IT, ayo dirangkul. Oke. Teman-teman yang di penyuluh ada nih konsep ini, ayo aku dibantu. Produk ini nanti bagus kok. Bolehkah itu Pak? Boleh. Seperti Jadi Mas juga Imam misalnya minta teman-teman teman BK yang lain, yang senior, nah, dengan teman-teman IT yang digabung ini, bisakah kita menggunakan model ini? Kalau bisa, oke, kita buat model desainnya, konsepnya, seperti itu. Jadi prinsipnya sebenarnya tidak menjadi ini beban tersendiri pada peserta Latsar, tapi ini adalah sebuah konsep yang jenengan sebagai apa? EO-nya gitu loh. Inisiatornya. Saya itu punya gagasan begini. Gimana teman-teman? Nah, kayak kemarin di kelompok sebelumnya ada di angkatan 7 kemarin. Siapa? Dia penyuluh penyuluh Kristen. Ah, oleh atasannya karena dia nggak ada pebinasnya dikasihkan di Kasubag TU. Kasubag itu memberikan apa? Karena terbatasnya apa guru, tenaga guru, dia mengusulkan gagasan kreatifnya apa? Mengusulkan adanya penambahan guru. Ya nggak bisa yang punya wilayah itu siapa? Kasubag TU atau kepala kepenakan? Kan? Kok dia mengusulkan gagasan kreatifnya pengadaan usulan pengadaan tambahan guru? Ya nggak masuk. Kan begitu. Hmm. Karena apa? Tidak punya wilayah kebijakan. Nah, ini contoh. Jadi akhirnya tak sarankan. Terus gimana Pak? Menjangan gunakan media saja yang berbasis online misalnya, yang mudah itu dijangkau oleh siswa ketika mereka tidak bisa menyelesaikan. Ya terus nanti apa saya bisa menyelesaikan sendiri? Ya, minta bantuan teman-teman, nggak apa-apa. Boleh Pak, boleh. Kenapa tidak? Gitu. Oke. Iya Pak, jelas Pak. Oke, oke. Iya, matur suwun sangat nggih, Pak. Oke, jadi Iya, nanti yang real Mbak, jangan terlalu banyak jaringan. iya. Nanti kalau terlalu banyak produknya, saya khawatir nggak selesai jaringan malah repot. Udah stres dulu dari sekarang gitu. Nggak perlu stres. Udah pusing. Nggak, nanti disederhanakan aja. Yang Iya. memungkinkan bisa ditangani. Dan bisa komunikasi dengan teman-teman yang sesama penyuluh misalnya.
Oke, siap. Gih, Oke, lima oke, tersun, Pak. sama-sama. Oke. Ada yang lain cukup? Saya Bapak mohon izin. Oke, pripun Mbak Fitri? eh Izin share screen ya Pak. Oke. Ini yang kemarin terkait dengan apa? Terkait dengan buku KTI. panduan. Nggih, nggih. Nah, gimana jadinya Mbak Fitri? Sampun terlihat nggih Pak. Mm-mm. Ya Nah ini sudah. kan saya ada jadinya ada 4 isu Pak untuk Oke. isu teridentifikasinya. Kemarin kan sempat dibahas ada 3 nggih saya menambahkan satu lagi. Oke. Jadi ada yang pertama adanya kemunduran etika dan tata tertib mahasiswa. Kemudian yang kedua belum optimalnya etika penulisan karya ilmiah. Yang ketiga, minimnya literasi digital dan etika penggunaan teknologi. Dan yang keempat, ketidakaturan administrasi akademik pada prodi komunikasi dan penyiaran Islam. Untuk saya mengambil 4 isu ini berdasarkan observasi saya selama di sini gitu, Pak. Hmm. Kemudian kalau misalkan tadi diberikan strategi salah satunya dengan GFORM gitu nggih Pak untuk memilih isu yang terpilih. Hmm. Eh, Seandainya kalau ini saya berdasarkan bukan subjektif saya, tapi observasi saya, prariset saya sebelum memilih isu ini, sehingga saya menentukan belum optimalnya etika penulisan karya ilmiah, karena melihat bahwa mahasiswa itu eh, harus dibekali dari awal mulai maba itu, bagaimana cara penulisan sampai akhirnya nanti mereka menuliskan karya ilmiah mereka dalam bentuk jurnal ataupun dalam bentuk skripsi. Nah, pada saat ini untuk dibuat pelatihan gitu mungkin sudah ada. Namun di sini kan kemarin ada tambahan dari jenengan kalau misalkan dibuatkan penyusunan modul panduan itu menjadi salah satu inovasi baru supaya lebih optimal gitu, Pak. Nah, yang saya tanyakan di sini kalau ini saya berdasarkan prariset saja dan observasi mini saya tidak menggunakan Google Form ataupun hal yang lainnya untuk pengisian angket seperti itu, bagaimana, Pak? Boleh-boleh saja sebetulnya. Oh, enggak. Karena Kan kan hasil riset evaluasi evaluasi kan boleh. nggih, itu Nah, dari hasil evaluasi dan riset saya dan untuk itu sasaran di sini lebih ke mahasiswa baru tentunya karena memang ini mau memasuki mahasiswa baru yang sebentar lagi masuk di akhir bulan. Jadi ini menjadi salah satu kegiatan yang tepat ngoten. ya, Apalagi kalau sudah dibuatkan buku panduannya. ya. Kemudian untuk kegiatannya di sini ada 5. Yang pertama menyusun rekomendasi penyusunan modul panduan, kemudian yang kedua menyusun draft SOP, panduan etika penulisan karya ilmiah, SOP kemudian sebelumnya yang sudah ada belum Mbak Fitri? belum ada Pak untuk Oke, selama ini membuat itu baru ya berarti ya. oke, buat buku panduan itu. ESOP ya. Oke, untuk selama ini masih buku panduannya hanya sebagai panduan penulisan Oh skripsi, ya, untuk karya yang ilmiah bersifat belum ada. skripsi atau tesis ya. Oke, untuk yang karya ilmiah belum ada karena memang cara penulisan itu kembali ke dosen masing-masing. Tidak terstruktur, tidak apa, Oke, tidak jelas ya. oke. Gantung. Ya. Kemudian dilanjutkan nanti setelah adanya SOP, tapi ini masih saya nantinya konsultasi juga dengan mentor untuk SOP ini, apakah nantinya akan disahkan di prodi atau hanya sekedar pandangan, karena kan terkait penulisan itu kembalinya ke dosen yang punya gaya penulisan pribadi dengan gaya penulisannya masing-masing seperti itu. Kemudian melakukan workshop atau seminar dan dilanjutkan sosialisasi penggunaan aplikasi anti plagiarisme. Ini sebagai salah satu tambahan bahwasanya menulis itu tidak asal comot atau tidak asal kopas itu Pak. Untuk plagiatnya sendiri menggunakan Turnitin, kalau itu nanti ada SOP-nya tersendiri, mungkin nanti saya bisa sekalian paparkan karena insya Allah juga sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi.
Dengan tahapannya itu, yang pertama, mengkonsultasikan rencana kepada atasan atau kepada mentor, dilanjutkan mencari referensi karena ini baru yang awal, jadi dibutuhkan referensi dulu, kemudian menerbitkan, merekomendasikan penyempurnaan SOP, dilanjutkan nanti pada saat pengadaan seminar atau workshop adanya simulasi, dikembang. Kemudian mengembangkan hasil kegiatan menjadi template penulisan karya ilmiah. Ini tentunya pada pengembangannya ini sampai ke monitoring untuk pekerjaan para mahasiswa mengerjakan tugas. Fokusnya sendiri ke mahasiswa terutama yang saya ampu gitu. Ya, sudah. Ya, sampun. Ini kalau boleh saya usul, Nggih, Pak. fakultas harusnya merespon. Kalau saya pimpinannya, ya. Tapi Nggih. dunia kampus kan ya seperti itu. Nah, terkait dengan kaidah selingkuh, sebenarnya harus ada kaidah selingkuh yang ada di perguruan tinggi, terutama di prodi atau di fakultas. Nah, nah, yang dikhawatirkan tadi kaitannya dengan dosen itu kan punya beberapa gaya tadi. Gaya. Tapi Nggih. harus ada yang baku, kaidah selingkuh yang harus paten ini harus ada. Meskipun nanti ada sesuatu yang mungkin ditambahkan. Tapi yang baku ini, yang harus ada core-nya itu di sini loh. Nah, ini yang harus inti ada. Model-model yang seperti itu harus ada. Misalnya penulisan makalah atau paper, makalah harus ada bagus seperti ini. Kemudian ada opsi lain yang dikembangkan oleh dosen misalnya. Nah, ini boleh karena otoritas kampus, tapi tadi ada yang baku. Harapannya seperti itu. Kalau sudah begitu nanti kan punya kaidah selingkuh tersendiri. Yang kedua yang harus diadakan kedua adalah tentang ini, Mbak, anti plagiarisme. Yang itu sudah menjadi paten ya. Artinya eh, bagaimana di prosedur itu agar makalah yang muncul itu keluarnya sudah bisa kalau bisa nantinya sudah nanti anti yang maksimal misalnya 25% tadi sehingga harapannya misalkan bisa terintegrasi model jurnal diupload misalnya dimasukkan hasil makalah bisa digunakan untuk model-model penulisan artikel yang misalnya kayak di paper ya atau macam artikel ya bolehlah. Misalnya misalkan di Sinta yang Sinta 5 atau Sinta berapa, nggak apa-apa. Tapi inilah yang harus bisa. Setidaknya, setidaknya Mbak, untuk yang calon mahasiswa untuk mendaftar skripsi, ya, ujian skripsi misalnya, atau seminar, proposal, yang di situ harus ada karya ilmiah kan. Nggih. Nah, target di situlah mungkin bisa. Atau jaringan hanya memfokuskan ke KTI yang berbasis makalah. Nah, ini yang harus ada mungkin yang harus mungkin di stressingkan di sana mungkin. Jadi yang kalau boleh saya katakan SOP-nya harus perlu ada. Meskipun gaya selingkuhnya tadi berbeda, tapi ada yang baku. Kalau boleh jadikan usulkan ke mentor akan lebih bagus seperti itu. Nggih, Bapak. Oke, ini coba saja. Kita akan berniat untuk apa pengembangannya. Kalau Ya, memang disetujui. kalau artikel itu kan memang biasanya tergantung template jurnalnya masing-masing, ya, Ya, Pak. ya, Nggih. jurnal. Tapi tadi setidaknya yang anti plagiasinya kan sudah kita bisa minimalisir. Nggih. Nah, gitu. Atau kalau yang jurnal, misalnya yang artikel tadi yang paper yang nantinya misalnya calon eh, mahasiswa yang mau eh, daftar seminar proposal misalnya atau apa yang skripsi misalnya, ujian skripsi ya. Tapi itu ya terlalu jauh. Udahlah, ambil yang model yang makalah misal, biar tidak terlalu jauh dan repot. Kalau bisa Nggih. ya nggak apa-apa, akan lebih bagus. Mungkin fakultas akan harusnya berterima kasih kalau ada buku panduan itu. Baik, Bapak. Terima kasih. Oke, oke, Pak. Makasih sama-sama. Jadi prinsipnya teman-teman yang difokus adalah bisa selesai.
Gagasan kreatif itu bisa diselesaikan untuk masa waktu 4 sampai 6 pekan ini. Gitu. Jangan sampai ngambrung, sudah selesai belum? Karena apa? Kan sulit ini, karena terlalu banyak. Nah, jangan sampai ada alasan itu. Begitu, nggih? Terima kasih teman-teman semuanya. Nah, kita bertemu hari kapan ini? Jumat atau minggu depan? Tanya Ya, Pak, Senin apa ya? ya, gimana Mas? Ketemu hari Senin, Bapak, Benar tanggal nggih? Senin Bapak, 11 Oke, Senin. Senin. Ya, ya. Nanti RA-nya, konsep RA itu dipelajari dulu ya. Draft RA siap Pak. nanti dibikin disesuaikan dengan deskripsi yang sekarang sudah dibuat dulu. Iya, Bapak. Sambil dipermak lagi yang lebih seksi, baik dari judul maupun gagasan kreatifnya. Monggo nanti. Baru nanti setelah RA muncul Senin, mungkin nanti hari Rabu atau Kamis kita nanti akan bikin model yang eh, PPT-nya seperti apa di dalam presentasi agar nanti sampai kepada menghipnotis seorang evaluator atau penguji. Gitu, ya. Terima kasih Iya. atas kebersamaannya. Sukses Baik, selalu, jangan bikin Bapak. pusing, ya. Tetap semangat. Nanti kalau ada sesuatu silakan bisa dipelajari atau dirembuk bersama di grup. Ya. Cukup? Oke, Cukup, Pak. Pak. Dari saya cukup, ya. Terima kasih atas Cukup. perhatiannya. Ya, ya. Baik. Kalau cukup kita tutup kegiatan sore ini dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbil alamin. Berikan kepada panitia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Allahumma ada Pak Mukhlas di sana. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Pak Muhlis sudah membersami kita sampai dengan tepat jam 4 sore. Sepertinya ilmu yang sudah diterima mudah-mudahan masuk ya, jangan sampai masuk kanan keluar di kiri. Karena ini saya yakin wajah-wajah sudah terlihat lelah, narasumbernya juga sudah sangat terlihat lelah ini. Tetapi lelahnya mudah-mudahan menjadi lilah. Pedino Mas full awet jam 8. Terima kasih. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istirahat. Ketemu lagi kapan? Sinkronus lagi? Senin. Hari Senin depan, Bapak. Senin Senin. depan. Oke, baik. Terima kasih semuanya ya. Kita jumpa lagi. Terima kasih Pak Dr. Mukhlis. Jangan lupa setelah ini nanti angkatan 13 bisa untuk melaksanakan evaluasi akademik sampai dengan jam 23.59. Ya, masih semuanya ya. Makasih, Bapak. Ya, Bapak nggak ada baik. pantun, Pak? Pantunya berbeda hari Senin ya. Oke, makasih. Pak.